Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfiana Antoni dari semester 6 Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Syarif Khalili selaku dosen mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang nomor 2. Jelaskan menurut pemikiran Anda sendiri apa penyebab ketinggalan umat Islam di bidang teknologi dibanding Barat yang telah mampu menciptakan smartphone, pesawat terbang, satelit luar angkasa, dan lain-lain. Dan bagaimana resep yang Anda tawarkan agar umat Islam bisa mengejar Barat dalam hal kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban. Penyebab ketertinggalan umat Islam di bidang teknologi yang pertama, menggeluti dunia teknologi kerap kali disalahpahami sebagai tindakan menghamba dan mengekor kepada dunia barat. Padahal, hikmah atau ilmu yang hakikatnya adalah milik umat Islam. Dan di mana saja ilmu ditemukan, maka ia boleh mengambilnya. Faktor yang kedua, umat Islam yang bergelut dengan iptek dianggap berlebihan mengejar dunia. Mengenai perkembangan teknologi dibentuk sebagai bentuk cinta dunia. Padahal terdapat sebuah hadis yang menyebutkan sebagian dari bukti kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Faktor yang ketiga yaitu kekurangannya pemahaman terhadap pentingnya kemajuan teknologi dikarenakan perspektif mengenai hukum bid'ah oleh oknum-oknum tertentu, di mana hal itu disangkut pautkan dengan ketidaksamaan dengan ajaran yang disebarluaskan pada zaman Rasul. Teknologi bukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Sekarang orang mengukur arah mudah sekali dengan smartphone. Tidak perlu susah-susah, sebagian dari ibadah kita sangat terbantu dengan adanya teknologi. Solusi yang pertama yaitu faktor agama. Faktor agama ini dapat kita masukkan ke dalam faktor motivasi dalam mengembangkan iptek. Ilmuwan Islam terdahulu mempunyai motivasi untuk agama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menganggap pengetahuan atau pengembangan ilmu adalah wajib dan akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Mengajarkan ilmu dan belajar adalah suatu ibadah yang sangat besar. Saat ini jarang dijumpai penuntut ilmu yang mempunyai niatan sebagaimana ilmuwan zaman dahulu. Dunia yang serba kompleks ini menuntut orang untuk berpikir pragmatis sesuai dengan kebutuhan dunianya. Banyak orang yang menuntut ilmu dengan tujuan yang pragmatis, misalnya untuk mencari pekerjaan, untuk mencari gelar, dan lain sebagainya. Menciptakan ilmuwan muslim harus dimulai dari bagaimana menanamkan komitmen beragam mereka dengan akidah yang lurus. Inilah yang dicontohkan oleh Rasul. Ketika umat sudah sadar akan ilmu pengetahuan, maka ini akan menjadi motivasi yang luar biasa dalam mengembangkan sains yang akan berkembang dengan selalu mengaitkannya dengan Allah, sehingga tidak melenceng dari agama Islam. Faktor yang kedua yaitu mengesampingkan agama dari ilmu. Memisahkan ilmu dari agama tidak dikenal pada masa awal Islam. Ilmu dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung agama. Setiap fakta, alam semesta, dan fenomena yang diteliti dengan ilmu pengetahuan adalah usaha untuk mencari dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai sumber dari ilmu. Pemahaman yang benar tentang ilmu dan agama ini harus ditamankan sejak dini. Pemisahan ilmu dengan agama yang selama ini ditempuh oleh Barat sesungguhnya tidak mempunyai pijakan histori dalam Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sistem pendidikan dan kondisi ilmiah seperti hal yang sangat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam dalam iptek diantaranya dengan sistem pendidikan dan penelitian yang diolah dengan sistematis sehingga menghasilkan metode-metode yang unggul. Itulah pendidikan dan penelitian yang hebat. Pembangunan sistem pendidikan yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat menjadi salah satu faktor pendukung majunya ilmu pengetahuan.
kuat di dunia Islam. Faktor yang ketiga, hal lain yang menjadi pendorong yaitu patronasi penguasa atau dukungan dari penguasa. Dukungan penguasa terhadap ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam begitu tinggi. Khalifah Islam Al-Ma'mun pada masa itu adalah seorang ilmuwan yang hebat. Dengan dukungan dari penguasa, maka akan terbuka jalan untuk memberikan solusi sistem pendidikan sains. Dukungan penguasa terhadap sains pernah terjadi di Indonesia pada masa Habibie. Beliau adalah seorang pejabat yang programnya didukung penuh oleh pemerintah. Terbukti dalam waktu yang singkat selama masa jabatannya, bangsa Indonesia dapat membuat beberapa lompatan teknologi yang mencengangkan dunia. Kalau saja dukungan penguasa ini diperluaskan dengan membuat langkah revolusioner dalam bidang pendidikan sains, kemudian mengupayakan terjadinya ilmuwan yang hebat dan dukungan terhadap lembaga pendidikan serta riset yang kuat, maka akan menghasilkan ilmuwan yang berkualitas sangatlah memungkinkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.